Al imamu adapun imam juga itu ro'in adalah pemimpin, wa mas'ulun dan akan ditanya an ro'iyatihi tentang apa-apa yang dipimpinnya. Ketua RT, ketua RW, presiden itu bakal ditanya, nah, gimana masyarakat kamu, rakyat kamu, masih ada yang doyan judi nggak, masih ada yang doyan minuman keras nggak, ya termasuk ustadz, ustazah, itu jamaahmu udah pada bisa baca Quran belum? Tanyain, jangan dikira kagak. Kalau belum diajarin apa cuman konser? Tanyain, jangan salah. Kalau boleh milih ya, mendingan jadi ibu jamaah, tinggal duduk dengerin, kalau ngantuk tinggal merem-merem ya kan. Warajul dan adapun seorang laki-laki ya demikian juga. Kalau laki-laki ya suami, kalau perempuan ya istri. Ya ro'in juga sebagai pemimpin fi ahlihi dalam keluarganya. Wahwa adapun dia itu mas'ulun akan ditanya juga an ro'iyatihi dari apa-apa yang dipimpinnya. Maksudnya ditanya tentang anaknya. Udah sholat, udah disuruh belum? Udah malaikat, kok masih nggak sholat? Ya sadak endablok, ya wes rapopo. Makanya saya sering nyampein, nggak usah kecewa kalau nauzubillah kita punya anak susah diatur. Kalau kita nyampein kebaikan kepada anak kita, kita negor ketika dia salah, kita nasehatin ketika dia berbuat buruk, emang secara syariat karena dia sebagai anak kita. Tapi hakikatnya ibu sedang menyelamatkan diri supaya nanti di akhirat kagak disidang sama Allah. Apakah anak kamu sudah kamu ajarin, sudah kamu urus dan sebagainya. Padahal anak itu punya hak atas orang tua. Nih hati-hati, zaman dulu banyak anak yang durhaka sama orang tua, tapi kalau zaman sekarang banyakkan orang tua durhaka sama anak. Sholat didiemin, bapak ibunya kagak ke musola, bapak ibunya kagak ke masjid, anaknya disuruh sholat ke musola ke masjid, akhirnya anaknya pada bercanda. Kalau saya sebagai jamaah ya, semakin rame tuh anak, itu semakin senang saya. Seandainya ini saya sholat ya di sini, ada anak kecil pada bercanda. Ya, ketika nanti di akhirat bu, saya tanya, kenapa kamu sholatnya kagak bener, kagak khusyuk? Kita tinggal alasan, gimana bisa khusyuk malaikat? Anak kecil larian. Gimana bisa khusyuk malaikat? Anak kecil pada teriak-teriakan. Anak kecil nggak bisa disalahin bu. Anak kecil kan nggak terkena hukum taklifi dia, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa anak kecil. Tapi ntar siapa yang disidang akhirnya? Orang tua. Hati-hati loh. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Darul Muqimin mahaduna, Darul Muqimin malisuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Selanjutnya hadis-hadis yang menerangkan tentang kewajiban sebagai orang tua. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 2278. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, kulukum, setiap dari kalian itu ra'in adalah pemimpin. Kita nih ya adalah pemimpin. Yang suami pemimpin rumah tangga, ibu juga sebagai kepala rumah tangga dari sisi keuangan, manajemen. Ya, anak-anak itu rakyat kita ibaratnya. Kita yang mimpin. Wa kulukum, dan setiap kalian itu mas'ulun akan ditanya an ro'iyatihi tentang apa-apa yang dipimpin olehnya. Al imamu adapun imam juga itu ro'in adalah pemimpin, wa mas'ulun dan akan ditanya an ro'iyatihi tentang apa-apa yang
dipimpinnya. Ketua RT, ketua RW, presiden itu bakal ditanya, nah, gimana masyarakat kamu, rakyat kamu, masih ada yang doyan judi nggak, masih ada yang doyan minuman keras nggak. Jadi jangan dikira jadi pemimpin tuh enak bu, repot ya, tanggung jawab dunia akhirat ya. Ya termasuk ustadz, ustazah itu jamaahmu udah pada bisa baca Quran belum? Gitu. Tanyain, jangan dikira kagak. Kalau belum diajarin apa cuman konser? Tanyain, jangan salah. Makanya saya bolak-balik cerita sama ibu, sampai depan tuh saya bikin plang ya kan, pengajian saya gitu, Darul Mukrimin. Di rumah saya tak kasih banner ya kan, spanduk pengajian. Ya itu sebetulnya bukan mikirin orang, bukan. Oh, itu mikirin diri saya sendiri. Takutnya nanti di akhirat saya dianggap belum ngajarin ilmu, disangkanya belum memberikan kesempatan pada orang yang belum bisa agama untuk belajar agama. Lah kan gitu. Kalau kita diem-diem aja, misalnya saya diem-diem aja nih, gitu kan. Tapi akhirat ditanya, itu tetangga kanan kamu, kiri kamu, depan kamu, belakang kamu, ya, yang ada di sekitar kamu, di RT 11 secara khusus, secara umum di RW 8 misalnya, itu udah pada bisa baca Quran belum? Udah ngerti sholat belum? Udah bisa tata cara wudhu belum? Dan seterusnya. Ditanyain bu, ya, emang dikira enak jadi ustadz? Agak enak. Kalau boleh milih ya, saya mendingan jadi ibu jamaah, tinggal duduk dengerin, kalau ngantuk tinggal merem-merem ya kan. Nah, iya. Nah kalau ustadz kagak bisa kayak gitu, tanggung jawab dia. Nah, makanya saya dalam tanda kutip ngamanin diri juga. Ya udah saya bikin plang aja di situ depan tuh, pengajian ya kan, dari anak kecil, yang remaja, dewasa, yang tua. Itu masuk ngaji kita di sini. Itu sebetulnya ya secara umum memang kita lagi belajar agama, gampang gitu ya. Tapi secara khusus sebetulnya saya dalam hal ini lagi menyelamatkan diri saya dari pertanggungjawaban di akhirat. Gitu. Warajul, dan adapun seorang laki-laki ya demikian juga. Kalau laki-laki ya suami, kalau perempuan ya istri. Ya ro'in juga sebagai pemimpin fi ahlihi dalam keluarganya. Wahwa, adapun dia yang laki-laki jadi suami, yang perempuan jadi istri, itu mas'ulun akan ditanya juga an ro'iyatihi, dari apa-apa yang dipimpinnya. Maksudnya ditanya tentang anaknya. Udah sholat, udah disuruh belum? Udah malaikat, kok masih nggak sholat? Ya sadak endablek, ya wes rapopo, saya kira tak tanya anakmu gitu. Ya, tapi kalau kitanya kagak nyuruh juga, nah kita bukan cuma ditanya, tapi juga kita dihukum. Makanya saya sering nyampein kepada ibu, bapak-bapak juga sering saya sampaikan, nggak usah kecewa, nggak usah mutung kalau nauzubillah kita punya anak susah diatur, kita punya anak dablek. Pokoknya jangan bosen, jangan berhenti untuk nyuruh, jangan berhenti untuk nyampein. Sama seperti saya tadi tuh. Kalau kita nyampein kebaikan kepada anak kita, kita negor ketika dia salah, kita nasehatin ketika dia berbuat buruk, emang secara syariat karena dia sebagai anak kita tegur, kita nasehatin, itu secara syariat bu. Tapi hakikatnya enggak. Hakikatnya ibu sedang menyelamatkan diri supaya nanti di akhirat kagak ditanya sama malaikat, gak disidang sama Allah. Apakah anak kamu sudah kamu ajarin, sudah kamu urus dan sebagainya. Itu ya. Nah, makanya gak usah ngambek ketika anak dibilangin kok ngelawan. Gak usah emosian, gak usah kecewa kalau anak ketika dinasehatin ngebantah. Biarin. Kalau perlu ibu ceplosin kayak saya tadi. Lo, ibu ngasih tahu itu bukan buat kamu doang, ini buat ibu juga. Kalau perlu ibu kasih tahu kayak gitu. Ibu kasih tahu di ajaran saya ini, nanti di akhirat ibu itu bakal bertanggung jawab atas kamu. Kalau kamu nggak sholat, ibu nggak ngasih tahu, ibu dosa. Yang penting sekarang ibu udah ngasih tahu, udah nyuruh kamu disuruh sama ibu sholat. Perkara kamu sholat apa enggak itu udah urusan kamu sama Gusti Allah. Bilangin kayak gitu. Yang perempuan misalnya, kalau keluar pakai kerudung, perkara kamu nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, keluar. Padahal udah ibu bilangin, itu urusan kamu sama Gusti Allah. Bukan ibu cerewet, emang itu tugas ibu. Gitu. Emang ibu mikirin kamu, kalau perlu gitu yang pedesin kalau udah nggak bisa diomongin. Emang ibu mikirin kamu? Enggak, ibu mikirin ibu diri sendiri. Jangan sampai nanti di akhirat ibu masuk surga, lalu ibu ditarik ke neraka gara-gara nggak pernah nasihatin kamu. Ya.
Itu namanya dayus, orang yang asik dengan kesolehan sendiri sampai dia lupa dengan keluarganya. Itu bahaya tuh. Ya. Orang yang asik dengan kesolehannya sendiri tapi dia lupa dengan keluarganya. Anaknya kagak sholat didiemin, anaknya kagak ngaji didiemin, anaknya nggak bisa baca Quran didiemin, anaknya keluar kagak pakai jilbab yang perempuan, yang laki dengkulnya kelihatan didiemin. Nah itu yang kayak begitu namanya dayus. Asik dengan kesolehannya sendiri, dia mah rajin ngajinya, sholatnya ya rajin, kemana-mana diundang datang, tapi dia lupa dengan keluarganya. Nauzubillah. Waktu dia nanti mau masuk surga, justru anaknya yang buruk ya, mau masukin ke neraka, itu nanti anak bakal narik ibunya yang tadi mau masuk surga. Nauzubillah. Makanya saya ingetin dari jauh-jauh hari juga. Nah ini saya ngingetin ini juga, ya satu secara syariat karena mengajar seperti ini ya. Tapi hakikatnya enggak juga Bu, saya nyelamatin diri saya juga ya. Itu nyelamatin diri saya, tapi akhirat andai kata ibu ada yang ngomong, Pak Ustadz kagak bilangin ya Allah, ya tinggal diputer videonya ya kan, lihat aja YouTube saya, oh gitu, jangan lupa subscribe ya, gitu. Lah saya udah bilangin ya kan. Insya Allah kalau ibu seperti itu ya, itu nggak bakal mudah kecewa ya. Jadi gampang sebetulnya tips supaya nggak kecewa sama anak, termasuk kayak saya nih kan kecewa sama murid misalnya gitu, itu gampang. Udah pokoknya saya tugasin sebagai guru, kalau guru ngaji seperti saya ya, atau ibu-ibu sebagai orang tua, yang penting nyampein perkara anak mau ngelakuin apa kagak jangan dipikirin, karena itu urusan dia sama Allah. Yang bikin kita kecewa kan karena nasihat kita nggak dilakuin sama dia, nggak nurut, disuruh sholat kagak sholat, kan itu yang bikin kita kecewa kan, karena kita nganggep diri kita itu bisa mengubah dia. Nah itu malah bahaya. Kita itu bukan Tuhan. Ya, kita itu bukan Gusti Allah yang bisa ngebolak balikin hati. Yang tadinya kagak sholat bisa jadi sholat, yang tadinya buruk bisa jadi baik. Bukan, kita bukan Tuhan ya, jangan sok jadi Tuhan. Yang penting kita udah nyampein, kita udah nyuruh dia sholat, pakai kerudung yang perempuan, tutup aurat yang laki-laki, jangan sampai dengkulnya kelihatan, udah selesai. Perkara selanjutnya urusan dia sama Allah udah. Insya Allah gak bakal kecewa. Besok ya ibu ngomongin lagi, ayo keluar pakai kerudung misalnya gitu ya, ayo sholat dulu. Besoknya begitu lagi, ayo keluar pakai kerudung. Yang laki ayo pakai celana panjang, kamu udah gede loh, udah SMP SMA, jangan pakai celana pendek ya, ayo udah sholat belum. Terus aja tiap hari. Mungkin ntar anak bosan, ibu ngomong mulu sih, ibu cerewet amat. Tinggal kita balikin, ibu cerewet itu supaya nanti di akhirat ibu kagak ditanya. Kalau ibu kagak ngasih tahu, nggak nasihatin kamu, nanti di akhirat ibu masuk surga, kamu masuk neraka nih gara-gara nggak sholat. Gituin aja sekalian. Kamu masuk neraka nih gara-gara buka aurat. Nanti kamu nyeret ibu akhirnya kalau ibu nggak ingetin. Enak aja, ibu masuk surga kamu neraka, ibu dimasukin neraka sama kamu. Ya, sorry ya, gitu. Kalau perlu digituin biar anak kebuka. Insya Allah kebuka anak. Oh iya juga mak gue gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ya harus keras juga. Ibu nggak mau main tangan, bilang kayak gitu. Ibu nggak mau main tangan, ibu nggak mau main kasar. Ibu yang penting ngasih tahu kamu, biarin ibu dibilang sama kamu cerewet kayak bawel terserah. Yang penting ibu lagi nyelamatin diri ibu daripada tadi akhirat ibu masuk surga, kamu masuk neraka. Tapi akhirnya kamu narik ibu masuk neraka, enak banget gitu. Ya, dengan rada gitu, insya Allah berubah anak. Kalau nggak berubah juga dablek, ya, dablek kayak sana. Rawahul Hakim, meriwayatkan Imam Hakim satu lagi ya, dengan nomor hadis 7679. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana halal, tidak ada pemberian walidun, seorang tua, walidahu kepada anaknya, afdola yang lebih utama, min adabin hasanin, daripada melebihi pendidikan adab yang baik. Tuh, tidak ada pemberian yang paling utama dari orang tua kepada anak kecuali yang paling afdol adalah memberikan adab yang baik. Ibu ngasih makan itu bagus, ibu ngasih uang saku bagus, ngasih uang jajan bagus, tapi ada yang paling bagus. Yang paling bagus adalah memberikan pendidikan adab ya, termasuk ngajarin ngaji. Jadi ngajarin ngaji, ngajarin adab tuh sebetulnya tugasnya kita sebagai orang tua. Cuman kan kadang orang tua ada yang mampu, ada yang enggak. Ya kalau orang tuanya yang ngerti, yang baik, yang sekolah, yang ngaji, dia bisa ngurus tuh masalah adab, masalah agama.
Tapi kalau dia nggak mampu, ya maka wajib buat si orang tua untuk nitipin anaknya ke pengajian, nitipin ke TPA, nitipin ke TPQ misalnya gitu, ke madrasah supaya dia ngaji. Kalau nggak dititipin juga dosa orang tuanya, karena menghilangkan hak anak. Ya makanya pernah dulu saya sampaikan, kalau zaman dulu banyak anak yang durhaka kepada orang tua zaman dulu, tapi kalau sekarang mohon maaf ya, lebih banyak orang tua yang durhaka kepada anak. Ya iya, emang dikira orang tua nggak bisa durhaka sama anak? Ketika orang tua nggak melaksanakan kewajiban dia sebagai orang tua, haknya anak kok kagak diberikan, maka orang tua itu durhaka. Lah kan intinya durhaka kan begitu. Istri durhaka sama suami kalau hak kewajibannya nggak dilaksanain, kan begitu. Sama suami juga durhaka sama istri kalau hak kewajibannya nggak dilaksanain. Pun begitu sama, anak dikatakan durhaka kalau haknya orang tua, kewajiban dia sebagai anak nggak dilaksanain. Nah begitu juga dengan orang tua. Orang tua bisa jadi orang tua durhaka kalau kewajiban dia sebagai orang tua, haknya anak sebagai anaknya itu nggak dilaksanain. Hati-hati Bu ya. Tadi saya sampaikan, zaman dulu itu kebanyakan anak yang durhaka sama orang tua. Kenapa? Karena orang zaman dulu kan terbatas. Dia duit istilahnya nggak berarti banyak seperti zaman sekarang ya. Kalau misalnya mau makan enak dan sebagainya itu susah. Guru ngaji jauh. Pokoknya kehidupannya itu terbatas lah. Tapi mungkin ibu ngerasain betapa sulitnya orang tua zaman dulu supaya kita bisa makan. Ya disuruh ngaji misalnya bayarannya pakai beras, pakai minyak, pakai lampu lah gitu ya zaman dulu tuh. Saking pengen anaknya pintar karena dia kagak bisa. Nah zaman sekarang mohon maaf, kadang-kadang orang tua itu kagak paham, kagak ngertiin kebutuhan anak. Kadang-kadang malah ada yang udah difasilitasin sama suaminya, malah dia asik dengan kebutuhan dia sendiri. Nauzubillah, ada yang kayak gitu. Saya iya. Ya, kalau sekarang misalnya dari pemerintah ada lagi KJP misalnya, itu bukan dipakai buat kebutuhan anaknya, malah dipakai buat kebutuhan diri dia sendiri. Nauzubillah. Padahal anak itu punya hak atas orang tua. Ini ibu sampaikan juga kepada cucu ibu, anak ibu ya. Sampaikan, hati-hati. Zaman dulu banyak anak yang durhaka sama orang tua. Tapi kalau zaman sekarang banyakkan orang tua durhaka sama anak. Sholat didiemin. Bapak ibunya kagak ke musola. Bapak ibunya kagak ke masjid. Anaknya disuruh sholat, ke musola, ke masjid. Akhirnya anaknya pada bercanda, ngerusuin. Lah iya, bapak ibunya kagak ke musola. Kakek neneknya kagak ke musola, anaknya disuruh ke musola, cucunya disuruh ke musola, ayo belajar. Akhirnya bercanda. Kalau saya sebagai jamaah ya, kalau saya tuh sebetulnya senang. Semakin rame tuh anak, itu semakin senang saya. Loh kok senang Pak Ustadz? Kan sholatnya jadi kagak bisa khusyuk. Kan begitu. Nah pertanyaannya, emang kita bisa khusyuk sekalipun nggak ada anak kecil? Coba ibu, bisa nggak sholat sendiri di rumah khusyuk? Nggak bakal bisa. Orang Sayyidina Ali sepupunya Nabi sekaligus menantu kanjeng Nabi, itu pernah dites sama Nabi Muhammad. Ayo Sayyidina Ali, kamu sholat, kalau kamu khusyuk nanti saya kasih sorban 2, pilih mau yang hijau apa yang putih, tapi syaratnya sholatnya harus khusyuk. Sayyidina Ali sholat, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Terus selesai Assalamualaikum, ditanya sama Nabi, mau yang mana Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, mau yang hijau ya Rasul. Berarti kamu kagak khusyuk. Loh kok bisa nggak usah? Ya orang udah mikirin dari tadi hijau apa putih ya. Orang salah masuk itu yang hijau gitu. Itu sekelas Sayyidina Ali, sahabat Nabi, apalagi Sayyidina Jelani gitu, Sayyidina Suyatni. Wah, orang mungkin khusyuk. Ya maksudnya secara orang awam kita kan sulit tuh khusyuk. Tapi ada cara supaya kita bisa ngeles dengan kagak khusyuk tadi, diantaranya itu dengan anak kecil. Ya, ketika nanti di akhirat Bu, seandainya ini saya sholat ya di sini, ada anak kecil pada bercanda, terus saya sholat, kan tadi di akhirat ditanya, kenapa kamu sholatnya kagak bener, kagak khusyuk? Kita tinggal alasan, gara-gara ada anak kecil. Anak kecil nggak bisa disalahin Bu. Oh, anak kecil mah nyolong aja kagak salah. Anak kecil kan nggak terkena hukum taklifi dia, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa anak kecil. Tapi ntar siapa yang disidang akhirnya? Orang tua. Hati-hati loh. Ibu punya cucu dilepas ke musola ke masjid, punya anak kecil dilepas ke musola ke masjid, di musola di masjid ngurusuin orang.
Itu yang tanggung jawab bapak ibunya, termasuk ibu sebagai neneknya. Ntar di akhirat ditanya, jangan dikira kagak. Nah kalau saya makin senang, makin berisik makin senang, makin gak husu. Jadi punya alasan. Ntar di akhirat tinggal ngomong, gimana bisa husu malaikat? Anak kecil larian. Gimana bisa husu malaikat? Anak kecil pada teriak-teriakan. Dan kan yang disidang bapak ibunya. Gak mikir, bapak ibunya itu kagak mikir ke situ. Ngeri, dikira kagak. Lah terus emang gimana? Ya kalau bisa bapak ibunya ikut ke musola. Kalau ada bapak ibunya, anaknya diem. Walaupun kadang-kadang ada bapak ibu juga masih pecicilan, tapi kan nggak separah ketika anaknya ditinggal. Lo kadang-kadang Jumatan, gue saya ngeliat ngenes ya, anak 6 tahun belum sekolah, bahkan ada yang 7 tahun udah sekolah lah. Kalau 7 tahun mungkin masih beli, tapi 6 tahun, 7 tahun masih kelas 1 SD, ditinggal Jumatan sendirian kucuk ke masjid tuh, begitu naik ke atas kucuk. Saya dalam hati, bapaknya kemana, ibunya kemana. Nah saya ya itu kalau Jumatan dari kecil, kalau nggak percaya tuh, itu anak saya yang laki tuh saya ajak terus tuh, sampai Bu Yani aja tahu tuh, itu pasti anaknya Pak Ustadz tuh sholat di sini diem. Nah, ya kalau saya ajak dari kecil. Dulu waktu saya masih kerja tuh saya titipin sama ibunya sama neneknya. Nanti Jumatan anterin sampai masjid, ditungguin sama neneknya, sama istrinya ditungguin, ntar udah pulang masjid baru. Begitu, enggak dicol Jumatan mana? Jumatan. Akhirnya berangkat ke masjid Jumatan, bercanda. Ntar kalau jatuh dari masjid misalnya gitu kan, jatuh di karpet, jatuh di luar, siapa yang disalahin? Pengurus masjid, nggak mungkin nyalain orang. Ini pengurus masjidnya nih, padahal anaknya sendiri petakilan. Ya, itu banyak orang kejadian kayak gitu. Anak lari-larinya, nanti kalau nabrak kaca tiba-tiba. Nah, ini kan kaca semua ini. Lari-larian nabrak kaca, plang, pecah. Kita disalahin pengurus, Pak Ustadz nih, kagak gini. Enggak, kalau kita lagi sholat pasti kita ngeliatin begini. Iya, anak kalau siapa? Ya, hati-hati. Zaman dulu banyak anak durhaka, tapi zaman sekarang banyak orang tua yang durhaka. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mukrimin mahaduna darul mukrimin madallisuna